wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hidayat Burhamidar dari Teknik Pertambangan UNP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai progres penelitian dari pendanaan BNPB tahun 2022 dengan judul Analisa Penginderaan Jauh, Korelasi Sesar Semangko dan Area Terdampak Bencana Gempa Bumi pada bulan Februari 2022 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pada penelitian kali ini saya membawa Ibu Tri Gamila Salvi sebagai peneliti anggota, yang mana juga merupakan dosen di Teknik Pertambangan. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal utama. Pertama, ada perkenalan, ada introduction mengenai penelitian saya yang membahas mengenai lokasi dan latar belakang penelitian. Lalu ada yang kedua, ada research method. Di sini saya membahas mengenai literature review, lalu ada pengambilan data lapangan, dan proses data processing dan interpretasinya. Yang ketiga itu mengenai rencana selanjutnya dari penelitian saya. Saya masuk ke bagian introduction. Jadi lokasi penelitiannya ini ada di Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bersama, pada Februari lalu, Februari tahun 2022, terjadi gempa yang cukup kuat dan mengalami dampak yang cukup berat, yaitu salah satunya di Kecamatan Talamau. Nah, untuk latar belakang penelitian, yang pertama itu karena terjadinya gempa tersebut. Jadi gempa itu merupakan hasil dari pergerakan sesar besar Sumatera yang biasa kita kenal sebagai sesar Semangko. Adanya aktivitas pergerakan sesar Semangko tersebutlah yang mengakibatkan gempa yang terjadi pada bulan Februari tersebut. Lalu yang kedua, Talamau, Kecamatan Talamau sebagai salah satu lokasi yang mengalami dampak berat akibat gempa tersebut. Latar belakang ketiga adalah penelitian ini merupakan fokus dari penelitian PRN, yaitu Prioritas Riset Nasional tahun 2020 sampai 2024. Untuk tujuan dari penelitian saya ini, yang pertama untuk mendapatkan data topografi terkini, yang mana kita ketahui setelah terjadi gempa ada beberapa bencana susulan seperti gerakan massa di beberapa titik di area Talamau. Nah, karena adanya kejadian gerakan massa atau longsor tersebut, itu otomatis akan mengubah kondisi topografi. Jadi salah satu tujuan itu adalah untuk mengumpulkan data topografi terkini. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara Kecamatan Talamau dengan posisi sesarnya. Seperti yang kita ketahui, sesar Semangko itu melintang di perbatasan Talamau. Itulah salah satu tujuan penelitian saya untuk mengetahui apakah seperti apa hubungan posisi Kecamatan Talamau dengan posisi sesar tersebut. Yang ketiga, penelitian ini bisa dijadikan sebagai pramitigasi, sebagai tindakan awal untuk melakukan mitigasi. Yang keempat, untuk membantu atau sebagai dasar penelitian untuk peneliti-peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian di Pasaman Barat terkait dengan kegiatan atau event gempa bumi tersebut. Masuk ke poin kedua, itu mengenai research method. Nah, oke. Pertama saya akan menjelaskan mengenai di sini ada fishbone diagram penelitian saya. Jadi penelitian saya ini saya lakukan awalnya dengan melakukan studi literatur dengan melihat literatur dari peneliti terdahulu dan interpretasi dari peta sekunder. Nah, lalu melakukan perencanaan. Di sini saya melakukan perencanaan di penelitian, mulai dari pembagian tim. Pembagian tim ini terdiri dari 2 dosen, saya dan Bu Tri Gamila.
Lalu ada beberapa mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian ini. Nah, di sini saya melakukan pembagian tugas dan penyusunan rencana perjalanan lapangan. Lalu yang selanjutnya saya dan tim melakukan observasi dan pengumpulan data lapangan. Di sini yang saya ambil ada foto udara, ada observasi area terdampak gempa, lalu ada survei topografi dan morfologi. Nah, yang selanjutnya adalah analisa. Di sini saya melakukan analisa dengan mengagregasi foto udara. Beberapa foto udara digabungkan lalu diinterpretasi. Interpretasi tersebut terkait dengan posisi talamau dan posisi sesar. Luarannya itu ada berupa ada bahan ajar dan satu jurnal nasional atau internasional. Lanjut ke literatur review. Seperti yang kita ketahui, di gempa itu terjadi di pagi hari ya, di pagi hari dengan kekuatan 6,1 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Itu data dari BMKG. Nah, penyebabnya itu adalah aktivitas sesar besar Sumatera, aktivitas zona sesar besar Sumatera. Nah, seperti yang dilihat di peta, garis merah memanjang ini merupakan zona sesar Sumatera atau disebut sesar Semangko. Nah, seperti kita lihat di sini ada Kecamatan Talamau. Posisi sesar dan Talamau yang sangat berdekatan ini merupakan salah satu penyebab mengapa Talamau mengalami eh, mengalami dampak yang cukup berat dari gempa bumi tersebut. Tapi jika sekedar dilihat dari peta ini, kita akan mengira ada beberapa daerah yang mengalami dampak berat dari gempa tersebut. Nah, itulah mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Talamau. Karena selain posisi, pasti ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa Talamau mendapat dampak yang sangat berat. Seperti yang diberitakan, kerusakan bangunan rumah itu rusak beratnya mencapai 653 rumah, 375 rusak sedang, lalu 737 itu rusak ringan. Kerusakan lainnya ada beberapa tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan ada retakan dan gerakan massa yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk korban ada 19 orang meninggal, lalu ada 382 orang luka-luka. Nah, ini merupakan dokumentasi dari pengambilan data lapangan. Di sini kami melakukan survei topografi, lalu ada survei structure. Survei structure ini diprediksi merupakan hasil dari kegiatan gempa di bulan Februari, sehingga terbentuklah rekahan-rekahan dan retakan-retakan di permukaan. Nah, untuk rencana selanjutnya pada penelitian saya ini, saya akan melakukan pengambilan foto udara dari Kecamatan Talamau. Pengambilan foto udara ini terkendala karena kondisi cuaca pada akhir-akhir ini yang sering hujan, sehingga penggunaan alat drone itu tidak memungkinkan. Pengambilan data foto udara ini direncanakan dilakukan di akhir September, insya Allah cuaca baik. Lalu setelah mendapatkan semua data yang saya katakan ini termasuk dari foto udara. Setelah mendapatkan data foto udara, foto topografi, dan data-data lapangan lainnya, di sini kami dan tim akan melakukan analisa. Di sini ada analisa korelasi antara sesar semangko dan posisi Talamau. Setelah mendapatkan hasil korelasi, penelitian selesai, lalu lanjut keluaran. Keluarannya tuh ada berupa jurnal. Saya targetkan jurnal minimal Sinta 4. Kalau misalnya bisa lebih tinggi, alhamdulillah. Baik, mungkin sekian presentasi singkat saya mengenai progres penelitian tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.